jembatan itu yang itu yang Ibu Sari bilang itu bahwa ada ditemuin di situ. Apa di kolong jembatan itu? Ini preman ini sama. Ini kan dikerja sama tante kamu dong. Tadi aku lihat dia bawa uang loh. Iya makanya ini kan di sini juga ada Dia bawa uang loh, dia bawa uang loh. Dia sempat ngomong itu kan uangnya udah gue kasih. Jadi maksudnya tante kamu. Saya harus tanyain ya tantenya deh. Adik di sini ya, ya sama Tante Feli ya. Adik sini sama Tante Feli ya. Aduh, aku kasih dia minum dulu deh. Ya udah kamu gosok-gosok dulu ya. Kamu mau cerita nggak sih sedikit-sedikit sama aku tentang ibu kamu? Sebenarnya aku masih nggak ngerti. Kamu kenapa bisa pisah sama ibu kamu? Dan bilangnya itu cuma 1 bulan katanya ya. Kenapa ibu pulang? Pasti ibu gak sayang lagi sama aku sama Anda. Isi. Ya tante, saya harus ngomong ya. Saya harus ngomong. Kalau nggak ngomong, ini saya laporin polisi loh ya. Tante mau terus terang atau saya laporin polisi nih? Saya punya videonya loh. Dan di situ ternyata di saat kita dikasih minuman kan sama tante. Kalau tante bohong, ini saya bisa laporin polisi nih. Saya orang susah, Mas. Jangan ditekan seperti itu, Mas. Saya orang susah. Saya nggak sengaja, Mas. Saya butuh. Tapi itu nggak mungkin nggak sengaja. Itu sengaja manfaatin malahan itu. Anak-anak segitu kan butuh ketemu sama ibunya. Dia kan Saya tahu saya salah, Mas. Saya tahu saya salah. Tapi saya kepepet, Mas. Dia akhirnya jujur bahwa dia selama ini memang melakukan ini untuk mendapatkan uang. Uangnya buat bayar utang kontrakan. Utang-utang saya banyak, Mas. Ada orang yang mau nebus 10 juta, Mas. Saya salah. Saya udah jual keponakan saya, Mas. Saya laporin saya ke polisi, Mas. Saya banyak utang, Mas. Saya jangankan untuk keponakan saya. Untuk makan sehari-hari saya aja udah susah, Mas. Udah ya, Bu. Maafin saya, Ibu sekarang coba tobat, Ibu istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan melakukan ini lagi, Bu, dosa, Bu, kasihan. Ponakan Ibu itu pengen ketemu sama ibunya. Kita tanya di mana Ibu Yati Maimunah. Dia bilang nggak tahu, Mas. Terakhir memang dia bilang pamitnya mau kerja, mau titip anaknya. Paling lama seminggu, 2 minggu. Ini udah sebulan, 2 bulan, bahkan berbulan-bulan nggak ada kabar sama sekali. Saya nyolong orang lain percuma. Yang saya butuhkan adalah bisa ketemu sama ibunya. Nisa sama Eneng ini kangen sama ibunya. Cuman itu. Nanti ibunya jangan diapa-apain ya, Mas. Enggak sih. Nggak diapa-apain. Emang kenapa ibunya? Ibunya namanya Yati. Awalnya dia nitipin anaknya ke saya hanya 1 bulan aja. Terus? Awalnya dia penyanyi. Terus dia nikah sama seseorang. Itu pas nikah katanya kata suaminya nggak boleh kamu nyanyi lagi. Setelah itu dia berhenti nyanyi karena nurut kata suaminya. Setelah dia berhenti, katanya suaminya main cewek. Sekarang ibunya dendam sama suaminya. Terus sekarang ibunya nyanyi lagi. Saya sanggup hidup susah. Dia nyari lagi cari teman lamanya yang suka ngasih job sama dia, Mas. Namanya Mas Baron. Di mana Mas Baron ini, Bu? Dia biasa makan di studio. Studio musik maksudnya? Di daerah mana studio musiknya? Kalau nggak salah Tanjung Duren. Tanjung Duren.
Dapat alamatnya, kita sama tim akhirnya menuju ke tempatnya Om Baron. Yuk Pak, kita ke Tanjung Duren ya. Sekalian tim coba cek dulu, daerah Tanjung Duren ada studio musik. Ya, tempatnya Om Baron katanya. Permisi Om, bisa ganggu sebentar Om? Ya. Ya, maaf, ini tempat studio musik Om Baron? Iya. Oh ya, halo Om, saya Manggala. Oh iya. Ya, jadi gini Om Baron ini kenal sama Ibu Yati Maimunah ya? Pak? Yati siapa ya? Yati Maimunah. Saya nggak ada urusan dengan Yati yang Maimunah. Nah, pas kita tanyain masalah Yati Maimunah, Om Baron di sini tambah marah dia. Saya udah males denger orang yang namanya Yati Maimunah ini. Saya nggak ada urusan dengan Yati tolong, Maimunah. ini anaknya kita punya butuh lagi. informasi Mbak Yatinya ada di mana, Om? Om, astagfirullahaladzim. tolong, Om, sebentar. Om, sebentar. Udah, saya nggak ada urusan. Om, astagfirullahaladzim. Om, sebentar, Om. Ini ada anaknya loh, Om. Kasihan ini anaknya selama ini. Ada Dia, lagi sih. ini anaknya selama ini. Kalian ngerti nggak bahasa saya? Om, ini selama Ada ini apa lagi? anaknya di jalanan terlantar. Cuman pengen ketemu sama ibunya, nyari ibunya, Om. Om, tolong dong, Om. Kita cuma butuh tahu Mbak Yati ada di mana. Yati bilang mau nyanyi di sini. Cuma dia nggak bisa. Jadi klien saya marah. Jadi saya kembaliin uang klien saya. Saya rugi dong. Soalnya saya kasih job dia nggak bisa. Dia nggak bisa nyanyi lagi. Suaranya serak. Ya sekarang udah umurnya udah tua. Jadi nggak bisa lagi. Udah nggak ngejual. Hari gini penampilan perlu mas. Kita pengen ketemu sama ibu Yatinya. Udah cari aja namanya Yakman. Dia kemarin siapa, Pak? Dia suka mengorbiti penyanyi. Cari aja di base campnya. Berarti Yati terakhir ada di sana, Pak? Iya. Pergi ke sana, pergi ke sana. Pergi ke sana, Iya, Pak. Iya. Perasaan ibu gak dijahatin sama orang itu, enggak kok. Cuma ibu udah gak ada di sini lagi. Ya, sama orang itu mungkin lagi ada masalah di dalam rumah tangganya. Makanya dia marah-marah terus. Tapi semua gak ada hubungannya sama ibu kamu kok, sayangnya ada. jangan khawatir ya. Yuk, kita Langsung langsung ke aja yuk Jatiwaringin, ke yuk. Jatiwaringin ya. Tempatnya kayak gini, iya bukan kayak base camp buat perempuan penyanyi ini sih kayak. Gudang ini mah. Kayak gudang penyekapan apa-apa ini.